biar cepat terlaksana tausiah mauidhah dan acara kelangsungan di hari ini. Dimohon para amir untuk segera merapat ke depan bagian kanan. Semoga. Dan juga untuk para jamaah yang masih ada di belakang, tolong maju ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke Mauidhatul Hasanah yang pertama ya. Jadi diharap untuk para jamaah yang masih ada di luar ataupun di belakang untuk merapatkan barisannya ke depan. Iya, betul sekali. Karena kesempurnaan kita mencari ilmu juga ini termasuk kesempurnaannya. Etika untuk kita mencari ilmu ada di majelis ilmu itu kita merapatkan barisan dekat dengan siapa yang akan menyampaikannya. Ya, lebih dekat, lebih baik gitu ya. Iya, betul sekali. Baiklah para hadirin jamaah pengajian tabligh akbar, sila akbar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah tiba saatnya acara inti yang pertama Mauidhatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarram Al-Fadil Al-Alim Pemurabbir Ruh Al-Hajj Tengku Zulkarnain. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka afdal anbiya. Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, keluarga besar kaum muslimin wal muslimat asal Indonesia yang berada di seluruh Korea Selatan, yang hari ini kita dengan rahmat dan karunia Allah berkumpul di Kim Hae, Korea Selatan dalam rangka silaturahim akbar antara seluruh kaum muslimin muslimat yang berasal dari Indonesia. Kita bersyukur pada Allah SWT dan salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sekalian, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, matur suwun atas segala pengorbanannya selama ini membimbing adik-adik kami, anak-anak kami ini untuk tetap selalu ingat kepada Allah SWT. Matur suwun, semoga Allah SWT merahmati panjenengan semua sampai hari kiamat.
Saudara-saudaraku sekalian, dunia ini diciptakan Allah untuk kita. Ad-dunya khuliqat lakum. Ini dunia diciptakan Allah untuk kita, bukan untuk yang lain, untuk kita. Tapi kita tidak diciptakan untuk dunia. Wa antum khuliqa lil akhirah. Sedangkan kamu diciptakan Allah untuk akhirat. Dunia untukmu, tapi kamu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dan kita ini keturunan manusia surga. Nabi Adam diciptakan Allah bukan di sini. Begitu diciptakan di sana, di surga. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu tatkala Allah berfirman kepada seluruh malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di dunia. Tapi ketika sudah jadi, Nabi Adam tidak dikirim ke dunia. Uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Nabi Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga. Nabi Adam tinggal di surga 100 tahun. Mula-mula belum punya istri, sendirian. Tinggal sendirian, kawan-kawannya malaikat-malaikat, burung-burung surga. Ternyata Nabi Adam di surga tidak bahagia. Kenapa? Enggak punya istri. Jadi rupanya jangankan di Korea Selatan enggak punya istri, di surga aja enggak punya istri, sengsara, tidak senang, enggak bahagia. Padahal kawannya malaikat-malaikat, burung-burung surga, buruk ada di situ semua, indah, seger, nyaman, asyik, nikmat, harum surga itu. Nabi Adam tidak bahagia. Kenapa? Enggak punya istri. Pergi sana warawiri sendirian, enggak tenang. Sehingga satu hari Nabi Adam duduk di bawah pohon surga, melihat ke pohon surga, ada sepasang burung sedang bercumbu di atas pohon surga. Nabi langsung ditanya sama sahabat. Ini dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Syekh Ibnu Katsir. Di surga ada burung. Kata Nabi, ada banyak. Kayak mana burung di surga? Nabi menjawab, burung yang paling kecil di surga sebesar onta. Masya Allah. Aku manumpret. Manumpret nang surga gedene sak gede onta. Ngerti nggak? Ngomong Jawa ngerti nggak? Ini Korea apa Jawa ini? Ternyata burung surga itu bercumbu di atas pohon surga. Nabi Adam merasa sedih. Nabi Adam berkata dalam hatinya, ya Allah, alangkah bahagianya aku kalau aku punya istri seperti burung itu. Yang bicara hatinya, nggak bersuara, nggak ada suara, hati yang ngomong. Tapi Allah, wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang kau ucapkan dan Allah tahu apa yang tersimpan dalam hatimu. Ini kelebihan Allah ini. Laisa kamitslihi syai'un, nggak mirip, nggak sesuai, nggak mirip, nggak semisal dengan makhluk. Kalau kita bisa mendengar yang bersuara saja, betul? Kalau Allah jeritan batinmu Allah dengar. Jeritan batin, batinnya jerit. Dengar Allah SWT. Maka Allah tidurkan Nabi Adam di surga itu, tertidur di bawah pohon sebentar. Kemudian Allah cabut tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Perempuan itu diciptakan dari min dila', kata hadis Bukhari Muslim, dari tulang rusuk yang paling bengkok sebelah kiri. Seret. Wa khalaqa minha zawjaha. Jadi jangan dibayangkan Allah cabut seret terus jadi begitu, masih salabin. Kalau Allah mau menciptakan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau jadi aja, enggak cetek enggak gitu. Jangan bayangkan Allah seperti makhluk. Jadi istrinya, wa khalaqa minha zawjaha, jadi istri Nabi Adam. Begitu Nabi Adam bangun, dilihat ada perempuan cantik di depannya. Langsung Nabi Adam berdiri mau diterkam itu perempuan. Kata Allah, la Adam, hadza haram. Adam, jangan, ini haram. Jadi rupanya kodrat laki-laki itu begitu. Pantang lihat perempuan cakep langsung mau itu kodrat. Kiai kayak gitu. Nabi Adam aja begitu, apalagi kiai bagaimana?
Nabi Adam aja begitu, apalagi kiai. Kiai pun begitu juga. Hanya saja yang melarangnya iman. Apa? Iman melarang. Kalau nafsu mah tak terekam gue. Nafsu mau aja, tapi iman melarang. Allah larang Nabi Adam, jangan Adam. Ini masih haram. Wah, langsung Nabi Adam menjerit, tahalil ya Allah, halalkan ini perempuan untukku. Allah nikahkanlah Nabi Adam di sorga dengan Siti Hawa. Allah langsung walinya, seluruh malaikat jadi saksinya. Jadi kita ini keturunan manusia sorga, bukan keturunan Korea gitu. Bukan keturunan Tegal. Kita ini keturunan orang kulit Nabi Adam indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia paling cantik Nabi Adam. Nabi Muhammad ditanya lagi, ya Rasul, seberapa gantengnya Nabi Adam? Separuh laki-laki sedunia dari zaman dulu sampai kiamat dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Kalau perempuan jumpa Nabi Adam pingsan, buanteng nih. Separuh laki-laki sedunia digantengnya jadiin satu untuk Nabi Adam sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nabi Adam itu bentuk paling cantik, kulitnya merah jambu warnanya. Siti Hawa wanita tercantik. Seberapa cantik Siti Hawa? Nabi menjawab dalam kitab Qasasul Anbiya, sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadiin satu untuk Siti Hawa sendiri. Kalau sampean ketemu pingsan. Ayu nih kayak ngono kuwi. Dari laki-laki ke ganteng seperti itu, perempuan segitu cantiknya. Wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah jadikan laki-laki dan perempuan yang banyak kita ini turun ke dunia beranak kita ini. Walaupun kulit kita hitam, kuning, merah, putih, sawo mateng, kelabu, apapun nama kulitnya, pokoknya semua kita keturunan Nabi Adam dan Hawa. Ada stempelnya. Warna Adam dan Hawa yang asli itu merah jambu. Ada pada semua kita. Tandanya kita anak Nabi Adam dan Hawa, ibnu Adam. Di mana? Di kuku. Pijit kukunya warna merah jambu, kita keturunan Nabi Adam. Pijit kalau hitam keturunan monyet. Pijit. Merah jambu apa hitam? Merah jambu, kita keturunan Nabi Adam. Kita ini manusia surga, merantau ke dunia. Nanti satu hari kita akan mati dan kita akan pulang ke surga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ojo kesasar, jangan kesasar. Kita manusia surga, merantau ke dunia. Kalau mati kita akan kembali kemana? Ke surga. Siapa yang ke surga itu? Kita. Dalam enggak semua. Orang yang masuk surga itu dua macam, beriman dan bertakwa. Satu lagi beriman tapi orang beres, orang genah. Dua-duanya masuk surga. Cuman yang pertama masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Orang yang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang-orang bertakwa masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Kenapa? Karena lihat wajahnya malaikat udah tahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya, kepalanya bercahaya, bekas wudunya bercahaya. Makanya bekas wudu bercahaya. Min atharis sujud, min atharil wudu. Kenapa wudu itu yang dicuci muka, tangan, kepala, kuping, kaki? Sekarang baru saya tahu. Karena itulah bagian badan yang tidak dibungkus oleh baju. Tidak dibungkus baju sehingga nanti di hari kiamat kelihatan bercahaya. Malaikat kaget. Ada orang terbuat dari tanah bercahaya. Kalau malaikat bercahaya wajar, malaikat terbuat dari nur. Betul? Lah manusia dari tanah, tiba-tiba datang baris rame-rame bercahaya, malaikat kaget. Sampeyan sinten? Kula niki umat Kanjeng Rasul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, nggih. Nggih, murub raine nggih. Nggih. Rajin wudu, rajin salat. Oh, menika. Ajeng teng pundi? Surga mawon. Oke, monggo. Tak diperiksa. Malaikat bisa bahasa Jawa enggak? Bisa. Mana hadisnya? Alah, enggak usah nanya hadis lah. Kayak ahli hadis. Kita ini ahli hadas. Sebentar berhadas besar, sebentar berhadas
Jin sok-sok, mana hadis? Nggak ada hadis, nggak perlu hadis. Kenapa? Akal aja nerima. Akal saja nerima. Kalau saya menceritakan aib kawan saya dengan emas ini pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Berarti ngerti. Maka perlu hadis. Kalau nggak ngerti kan dia bingung, dia ngomong apa? Paham? Orang yang bertakwa masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Bekas wudu bercahaya lebih terang dari matahari. Bekas sujud, keningnya, dua tapak tangannya, dua dengkulnya, dua ujung kakinya bercahaya lebih terang dari matahari. Sehingga malaikat mempersilahkan masuk. Ada pintu surga 8. Salah satu namanya babus sholah, pintu untuk orang-orang yang rajin sholat. Ada lagi pintunya namanya babur royan, pintu untuk orang-orang yang rajin puasa. Kalau puasa nggak bercahaya, sholat bercahaya, wudhu bercahaya, puasa nggak. Jadi dari mana malaikat tahu dia ahli puasa? Mulutnya harum. Kata Nabi dalam hadis sahih, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Demi sesungguhnya mulut orang yang rajin puasa di dunia, bau mulutnya karena puasa di dunia. Ada yang puasa mulutnya nggak bau? Ada. Semua orang puasa mulutnya bau. Di dunia mulutnya puasa karena baunya mulut karena puasa. Tapi di akhirat nanti indallah atyabu min rihil misk. Mulutnya di akhirat lebih harum dari minyak kasturi. Sehingga ketemu malaikat penjaga akhirat, dia cukup kasih salam aja, assalamualaikum, keluar dari mulutnya bau harum berkilo-kilometer. Sehingga malaikat langsung nanya, iki harum? Oke. Ribut, kok bisa harum? Oh, rajin puasa saya. Loh, umat Nabi Muhammad? Oh iya. Mau kemana? Surga. Silakan, silakan, silakan. Nggak diperiksa. Mau masuk surga nggak diperiksa? Harus jadi orang bertakwa. Tapi nek rai ini meleketek, malaikat heran, gue siapa gue? Rai umat Nabi. Lo umat Nabi kok raimu berketek? Harap masuk surga, ditimbang nih sih. Ditimbang dulu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau jahatnya banyak, baiknya sedikit, masuk neraka dulu. Tapi kalau baiknya banyak, fa amma man faqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau baiknya banyak, jahatnya banyak. Tapi lebih banyak baiknya. Baiknya 1000, jahatnya 999. Masuk mana? Surga. Setelah ditimbang. Tapi kalau baiknya 1000, jahatnya 1001, boleh buat mampir dulu sebentar. Sebentar aja, sebentar. Sebentar kertek-kertek remuk juga mah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab. Jadi kita ini perantauan dari surga merantau ke dunia, mau pulang ke surga. Di dunia ini kita juga merantau. Lahir di Indonesia, sekarang lagi cari nafkah di Korea Selatan. Nah, ini namanya merantau juga. Tapi kalau kita udah di dunia nggak bisa pindah kemana-mana. Paling ya di dunia ini juga. Sejauh-jauhnya paling Alaska, Selandia Baru. Mau lewat sana lagi nggak ada. Selandia Baru mau sebelah sana lagi, laut mas, nggak ada lagi. Alaska, ujung sana lagi, nggak ada lagi. Itulah ujung dunia, sampai situ aja. Ternyata kita hanya bisa merantau di dunia saja. Jangan mimpi pindah dari dunia, nggak bisa. Jangan mimpi. Dunia ada 7, ada berapa? Berapa? Oh, nggak berani ngomong. Berapa? Langit ada berapa? Dunia ada berapa? 7. Yang mirip dengan dunia kita ini, ada pohon kayu, ada air, ada semua, ada sayur, ada semua kayak gini, ada. Berapa? 7. Quran yang bilang, surah At-Tolak ayat terakhir, surah At-Tolak ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, ialah Allah yang telah menjadikan 7 langit. Wa minal ardi mislahun, dan bumi juga seperti itu. Langit 7, bumi juga 7. Tapi kita nggak bisa pindah. Udah dibilang Allah, ya ayuhan nas, hei manusia,
kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei manusia, makanlah yang ada di bumi ini saja. Mimma fil ardi, yang halal lagi baik. Berarti nggak bisa pindah ke planet lain, karena makannya hanya bisa makan yang di bumi. Ada planet lain, ada, sudah ketemu 7. Quran bilang 7, sudah ketemu 1, persis kayak dunia ini. Ada makanan semua, ada air semua, ada udara, tapi jaraknya 1 miliar tahun. 1 miliar tahun cahaya. Kalau punya pesawat terbang kecepatan cahaya 300.000 km per detik, tek 8 kali muter dunia. 1 tek 8 kali muter dunia, 300.000 km per detik. Andai kata manusia punya pesawat seperti itu, seperti film Star Trek itu, perlu 1 miliar tahun baru sampai sono. Ada manusia yang hidup 1 miliar tahun? Ada? Nabi Adam aja cuma 1050 tahun, Siti Hawa 950 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Yang hidup 1000 tahun cuman siapa? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam 1050 tahun. Satu lagi manusia yang 1000 tahun, Bob Tutupoli. Bob Tutupoli, penyanyi Ambon, dia bilang gitu, memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. 1000 tahun tak lama, 60 tahun aja udah stroke. 1000 tahun, apalagi 1 miliar tahun. Nggak bisa kita pindah sana, jangan mimpi. Ada yang mau coba pindah? Siapa? Rinto Harahap. Rinto Harahap mau coba pindah. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Betul nggak? Sampai mati nggak bisa pindah. Jadi nggak usah harap pindah. Kita paling bisa sekeliling dunia aja. Korea Selatan, Jepang, apa lagi? Alaska, apa lagi? Blok M, apa lagi? Taiwan, Hong Kong, Beijing, apa lagi? Indramayu, Tegal, Solo, ya kan? Di situ aja lah. Tetap di dunia ini juga. Jadi kita memang perantau. Dan umumnya orang merantau itu berkembang. Nabi Muhammad merantau juga, dari Mekah pindah Madinah. Nabi Ibrahim merantau juga, dari Mesopotamia Irak pindah ke Syam, Palestina, Mesir, Mekah, pindah-pindah juga. Nah semua kita ini perantau, cuman kita mau merantau dengan keadaan lebih baik daripada yang sebelumnya. Di Jawa nggak punya rumah, merantau Korea 5 tahun, pulang punya rumah. Amin. Pergi merantau Korea nggak punya istri, pulang punya istri. Amin. Pergi merantau dari Indonesia miskin, pulang jadi orang kaya. Amin. Merantau dari Indonesia sehat, pulang ke Indonesia sehat, jangan sakit. Pokoknya kita mau yang terbaik. Insya Allah kita ternyata punya tugas 3. Pertama, tugas kita adalah kita datang sini sebagai duta agama Islam, kaum muslim. Kita khalifah di atas dunia. Umatku, kata Nabi, seperti lebah, tidak hinggap kecuali di tempat yang baik-baik saja. Lebah itu dari bunga ke bunga, bunga ke bunga, bunga ke bunga. Betul? Mana pernah lebah jumpa tai ayam, tai ayam terus? Pernah lihat lebah hinggap di tai ayam? Umat Islam seperti lebah, kata Nabi, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, tempat yang baik ke tempat yang baik.
dari bunga ke bunga, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, masjid pabrik, pabrik rumah masjid, masjid pabrik rumah masjid, begitu. Paham? Ini umat Islam dari pabrik pulang ke rumah, mandi, pergi diskotik, zikir di sana. Bukan umat Nabi, bukan umat Nabi ya. Insya Allah kita bisa menjadi duta agama Islam. Sehingga lihat kita aja orang masuk Islam. Nah, lihat kita aja orang masuk Islam. Lihat kita sholat, lihat orang Islam makan, Bismillah. Makan, Masya Allah. Lihat orang Islam makan, cuci tangan, bungkus sampahnya dibuang tempat sampah. Dia lihat, dia masuk Islam. Lihat orang Islam wudhu, mereka masuk Islam. Lihat orang Islam bercahaya wajahnya, ada nur, mereka masuk Islam. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, li'anna yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sayyidina Ali, satu orang dapat hidayah masuk Islam gara-gara kamu, urusanmu beres dari dunia sampai akhirat, dari dunia sampai surga beres. Satu aja dapat hidayah. Mudah-mudahan Anda semua pernah mengislamkan orang paling tidak satu selama di Korea ini. Amin. Amin. Yang kedua, kita duta Indonesia. Kita datang sini bawa nama bangsa dan negara, harus harum di sini. Wah, dari banyak orang yang merantau ke Korea, yang paling bagus adalah orang Indonesia. Begitu. Orang Indonesia baik-baik, orang Indonesia sopan-sopan, orang Indonesia jujur-jujur, orang Indonesia bekerja hebat. Begitu. Kalau di Mekah terkenal orang Indonesia paling tertib. Kalau naik haji, orang Indonesia terkenal paling tertib. Tidak mau menipu orang Indonesia kalau naik haji. Pulang haji baru nipu dia. Oh, naik haji jujur-jujur orang Indonesia. Kalau orang Indonesia di Korea ini terkenal jujur, semua orang Korea bilang, dari banyak duta-duta yang datang ke sini jadi tenaga kerja, tidak lawan orang Indonesia. Badannya kecil-kecil tapi kerja, kanan kiri bisa. Orang kanan aja susah, dia kanan kiri, pakai gigi pun bisa. Wah, Indonesia akan terkenal di seluruh Korea. Yang bangga adalah negara Republik Indonesia. Begitu. Yang ketiga, kita datang kemari mau mengubah nasib, mau mengubah. Kalau orang kaya ngapain kerja sini? Ya enggak? Nih, punya kebun sawit 1000 hektar mau merantau kemari? Mau? Nggak mau, ngapain? Mau di sana goyang kaki gini aja dapat duit kok. Kalau 1000 hektar duitnya 2 miliar sebulan. 2 miliar ngapain merantau kemari? Kita kemari mau mengubah nasib, sehingga kita pulang nasib kita mau berubah. Betul? Oleh karena itu jangan boros. Orang Islam ciri-cirinya kata Nabi tidak boros dan tidak pelit, tapi di tengah-tengahnya, tidak boros dan tidak pelit. Boros itu apa? Semua dibeli, yang nggak penting pun dibeli. Manusia sifatnya begitu. Udah rumahnya kecil, kursi aja 3 setel di situ, semua ada di situ. Orang manusia ini ada sifatnya seperti tikus, semua diambil dibawa pulang. Coba kalau kita lubang tikus, coba lihat lubang tikus, apa yang ada di situ? Semua ada di situ. Tusuk gigi ada, kapan tikus pakai tusuk gigi? Gosok gigi ada, kapan tikus gosok gigi? Celana dalam ada, kapan tikus pakai celana dalam? Tapi tikus itu yang sifatnya gitu, semua dibawain pulang, sampai sarangnya sempit, dia nggak bisa bebas di dalam, dia keluar ditangkap kucing mati dia. Manusia pun gitu, rumahnya kecil, semua ada kursi 3 macam, meja komputer, ini sampai telepon umum ada, telepon umum ada. Ya Allah, orang Indonesia kita manusia, sifat manusia seperti tikus, kadang-kadang semua mau dibawain pulang. Kalau kita merantau sini nggak usah beli sesuatu yang nggak manfaat, insya Allah ya. Paham? Beli pulsa lah kadarnya, untuk SMS aja, SMS murah. Supaya apa? Supaya pulang bawa rezeki yang besar, bisa bantu bapak ibu kita. Pulang bisa buat rumah untuk kita, bisa buat rumah untuk bapak ibu, bisa punya sepeda motor yang bagus atau mobil, punya ladang, punya sawah. Jadi jangan kita beli apa-apa yang nggak penting. Paham? Yang nggak penting aja nggak usah dibeli.
apalagi rokok. Kalau bisa semua tenaga kerja Indonesia jangan ada yang merokok. Merokok itu apa untungnya sih? Mulut bau, dibakar duit. Merokoknya di WC lagi, di bawah bau, di atas diisep. Ini rokok ini Pak, saya udah nanya Kiai Sepuh, Pak Kiai apa? Pak Kiai ngerokok. Oh, sejak kapan? Sejak santri. Udah berapa tahun? 70 tahun lebih ngerokok. Saya mau nanya satu pertanyaan Kiai, apa itu? Pak Kiai pernah nggak ngerokok sekali aja baca Bismillah? Nggak pernah. Memang coba saya tanya segini banyaknya orang, pernah nggak mau rokok baca Bismillah? Bismillah. Pernah nggak? Pernah nggak? Yang pernah ngomong saya kasih cincin. Ada yang pernah? Berarti kerja setan. Berarti kerja ngerokok nggak baca Bismillah berarti kerja setan. Kalau bisa berhenti 21 hari kita berhenti merokok, hari ke-22 tidak candu lagi. Karena candu rokok hanya bertahan dalam badan kita 21 hari. Kalau 21 hari bertahan nggak merokok, hari ke-22 semua nikotin sudah keluar lewat air seni dan keringat, sehingga hari ke-22 merdeka dari rokok. Jadi hanya perlu berjuang 21 hari. Bisa nggak insya Allah? Penting. Karena nanti kalau orang ahli merokok ini, saya nggak tahu apa hukumnya makruh apa haram, sebab ulama berantem soal makruh haram 3 hari nggak putus-putus. Makanya MUI memutuskan hukum rokok khilaf ma bainal makruh wal haram. Beda pendapat antara makruh dengan hak, tapi nggak ada satupun ulama mengatakan merokok itu hukumnya sunat muakkad. Tidak ada. Kalau nggak makruh haram, pokoknya dilarang. Saya khawatir nanti kalau kita masuk surga tapi merokok, itu di surga nanti ada sekelompok orang, jutaan orang kumpul semua di halaman surga nangis. Mereka bingung, sampean ini semua udah masuk surga kok nangis? Kami kepingin merokok. Itu susahnya. Malaikat bilang ini surga nggak bisa merokok. Katanya di surga semua boleh merokok, boleh, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini nggak ada api. Di surga makanan masak otomatis. Kami kepingin, boleh kalau kepingin pindah sebelah. Di sana api semua. Makanya kalau bisa berhenti merokok insya Allah ya. Satu bungkus rokok berapa sih di apa ini, di Korea ini? 50.000. Kalau sehari sebungkus, sebulan berapa bungkus? 30 bungkus. Kalau setahun 3.600 bungkus. 3.600 bungkus kali 5.000. Ayo 100.500 ya berapa? 50.000 kali, ayo 18 juta ya, 5 tahun 30 juta. Masya Allah duit saono ya. Kurang rokok aja nang WC. Sudah insya Allah berhenti merokok. Bismillah insya Allah. Saya aja nggak ngerokok, direktur lagi saya. Nggak ngerokok. Di perusahaan saya setulis, siapa merokok denda 3 juta. Yang punya masuk, yang punya ngerokok. Siapa yang nulis? Datang resepsi bilang, Pak Tengku. Oh, kali marah. Akhirnya dia berhenti merokok juga. Karena ini nyayangi membuang uang. Insya Allah kita bisa kumpulin semuanya, jangan bocor insya Allah. Sebab kita sedang orang merantau kan nggak boleh boros-boros. Betul? Mau numpang makan sini susah. Kalau di Indonesia bisa numpang. Lapar datang rumah kawan, Jo, aku numpang makan ya. Ya wis,
Nek sekali boleh lah. Dari kawan ada 1000 hari gratis makan. Insya Allah, Masya Allah. Bapak-bapak yang mulia, saudara-saudaraku yang mulia, itu tugas kita sebagai perantau. Kita mau selamat dunia dan akhirat. Insya Allah ya. Allah telah beri kita nikmat yang banyak. Saya dikasih waktu 45 menit. Kalau tinggal 3 menit lagi kasih tahu ya. Nanti saya mau main gitar loh. Siapin gitarnya satu. Allah beri nikmat kita 4 tingkat. Yang paling sering diburu manusia siang malam adalah nikmat harta dunia. Betul? Itulah yang paling sibuk manusia, mau siang, mau malam, mau lembur, mau ini, pokoknya dapat duit. Padahal nikmat harta dunia itu adalah nikmat Allah yang paling tidak penting. Yang paling tidak, harta dunia nikmat Allah, tapi yang paling tidak penting. Tapi manusia nggak ngerti, siang malam mengorbankan segala-galanya untuk dapat uang di dunia karena dirasanya itu yang paling penting. Tidak, duit bukan yang paling penting. Duit penting, tapi yang paling tidak penting. Ada yang lebih penting dari nikmat harta, dari nikmat uang, duit. Apa itu? Sehat. Orang mau membuang sehatnya demi duit, betul? Itu terbalik. Mau membuang duitnya demi sehat. Atau orang bengek, seminggu nggak baik-baik, bawa ke dokter, diperiksa sama dokter. Wah, bapak penyumbatan jantung. Terus gimana dokter? Ini jantungnya harus dibelah. Dibelah? Dioperasi. Biayanya berapa dokter? Ya kira-kira 1 mobil Kijang Innova lah. Saya cari Kijangnya itu 3 tahun. Saya kerja di Korea, Pak dokter. Sayang saya sama mobil saya. Ya terserah kata dokter. Sayang mobil nggak usah operasi. Sembuh? Enggak, ciun. Apa ciun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dia bilang? Kalau begitu biarlah saya nggak punya mobil, asal jantung saya sehat. Ternyata lebih penting sehat dari harta. Betul? Ada yang lebih penting dari harta, ada sehat. Sehat penting, tapi ada yang lebih penting dari sehat, yaitu hidup. Ada orang naik mobil bawa istri mudanya saking cantiknya 7 kali lebih cantik dari Angelina Sonda. Dibawa jalan, datang perampok pakai motor 3 orang, minggir. Perampok pakai pistol sekarang, minggir. Kalau merampok pakai pisau silet siapa yang takut? Minggir. Siapa yang takut? Merampok pakai pistol kan, minggir. Minggir. Pilih harta atau nyawa. Dia bilang apa? Ambillah semua harta saya, asal nyawa saya jangan diganggu. Betul? Ini cincin saya, kacamata saya, topi saya, sepatu saya, baju saya, celana saya, mobil saya, semua ini HP saya, ambil semua, asal nyawa saya jangan diambil. Istrimu, istri ambil juga, asal nyawa saya jangan diambil. Ternyata hidup lebih penting dari istri. Jadi nggak usah percaya janji sehidup semati. I love you baby. Sehidup semati. Mana ada. Kalau istri mati nggak ada suami mau ikut dikubur, ada nggak? Eneng, digelem. Mana ada yang mau? Istri mati pakai kacamata hitam, dikirain nutup matanya yang bengep, rupanya mele. Gantinya siapa? Ini laki-laki. Sunat, itu sunat. Sunat. Laki-laki yang kematian istri langsung nikah secepatnya. Sunat itu. Kalau perlu di samping jenazah istrinya dia nikah. Pantes nggak? Pantes nggak? Nggak pantes. Ibu-ibu mau nggak? Ibu mati di samping jenazah ibu, suaminya kawin lagi, mau nggak? Nggak mau. Boleh nggak? Nggak. Hidup aja boleh, kalau udah mati nggak boleh sih. Boleh suami kawin secepatnya kalau istri mati. Tapi kalau istri tidak. Ada hadis begini, seorang wanita kematian suami dan dia ridho tidak kawin lagi, diurusnya anaknya sampai dewasa, kemudian anaknya dinikahkannya sampai mati dia tidak kawin lagi, maka wajiblah surga bagi wanita ini.
Makanya orang-orang dulu ya, nenek saya meninggal suaminya itu nggak nikah lagi. Begitu, itu wanita dulu. Saya cari-cari hadisnya, laki-laki ada nggak ya gitu. Kalau mati istrinya nggak kawin lagi sampai mati, nggak ada. Kalau laki-laki memang cepat kawin lagi. Kalau perempuan, kalau dia bertahan tidak kawin, dia dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Makanya ada suami kematian istri, udah pulang semua dia nggak pulang, dia bawa nampan. Orang heran, pulang nggak mau. Oh, sayang dia sama istrinya, pulang semua. Dilihat dari jauh dia kipasin, kuburan itu dikipasin, pakai nampan. Terus orang nanya, kok dikipasin? Istri saya pesen, jangan kawin sebelum kuburannya kering. Nikmat yang paling penting adalah nikmat harta, tapi lebih penting lagi nikmat ada yang lebih penting dari sehat, yaitu nikmat tapi ada yang lebih penting dari nikmat hidup, yaitu iman. Kalau kita beriman, masya Allah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa mengucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ditimbang amal dulu. Kalau banyak dosanya daripada pahala, ya apa boleh buat, singgah dulu sebentar. Ada yang 10 tahun, ada yang sehari, ada yang semiliar tahun, bergantung amalnya. Karena iman manusia juga nggak sama. Ada yang kayak emas kan iman ini kan. Ada yang imannya 27 karat. Buat. Ada yang imannya 24 karat. Ada yang imannya 22 karat, betul nggak? Ada yang imannya 18 karat, betul? Ada yang imannya sekarat. Tidak sama. Tapi iman ini menentukan. Bahkan ada satu hadis yang perlu dipikir. Kata Nabi, manusia mati dengan hobinya. Matan nas bima ya'ish. Manusia mati dengan hobi. Kalau hobinya zikir, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, hobinya zikir. Astagfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Rabbal baraya, wahai Tuhannya segala manusia. Astagfirullah, ampunilah dosaku ya Allah. Minal khotoya, dari semua dosa-dosaku yang lalu. Ini istighfar, doa. Tiap hari dia berzikir, matinya insya Allah lagi zikir. Hobinya zikir, mati sedang ada orang hobinya sholat. Kawan saya 2, Haji Hasan satu lagi Pak Tamim. Hobinya sholat. Kalau tidur dia, kakinya dinaikkan sebelah gini di dengkulnya. Kalau jatuh, bangun, wudu, sholat. Satu malam tahajudnya bisa 20 kali, 10 kali. Orang ukurannya kakinya jatuh, blek, sholat. Ayo, ada yang kayak gitu? Saya aja nggak gitu. Matinya Pak Tamim itu sedang sujud tahajud. Sujud, wafat. Azan subuh dibangunkan istrinya, Pak, udah azan Pak, kok sujud terus sih? Bangun Pak, bangun. Udah meninggal rupanya waktu tahajud itu. Ada satu lagi Pak Haji Hasan gitu juga, tahajud malam sujud. Azan subuh dibangunkan istrinya, Pak, azan kan langsung ke masjid, kok Bapak udah selesai azan, udah mau qomat kok masih sujud? Rupanya sudah wafat sedang sujud. Allah, 2 orang ini, teman saya Haji Hasan dengan Pak Tamim. Pak Tamim ini tentara pensiunan kopral, solehnya bukan main. Ada orang yang hobinya sedekah, mati sedang sedekah, sedang bagi sedekah jatuh, wafat. Ada orang hobinya dakwah, sedang dakwah, la ilaha illallah, jatuh, meninggal. Sedang keluar 3 hari, jemaah dari Medan keluar dekat rumah saya, lagi bayan maghrib. Kita ini diberi kalimat la ilaha illallah, gedebuk jatuh dari panggung itu, meninggal dunia. Ya, oke, siap. Nah, kita mau mati dengan keadaan husnul
Yang hobinya main perkutut, mati main perkutut. Terus digolong lagi sarungnya. Anaknya bangun. Matinya diucapkan la ilaha illallah. Dia ucap apa? Ada orang yang hobinya main futsal. Udah azan, hayya 'alas shalah, dia masih main futsal. Matinya main maka dari itu kita mau mati dengan la ilaha. Aksiru min qauli la ilaha illallah, banyaklah berzikir la ilaha, biar kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ini ada gitar nih, saya udah sejak tahun 88 gak main gitar, tapi hari ini kepingin. Tes. Di matamu masih tersimpan selasa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak ketua dan lelah, keringat muncul deras, namun kau tetap tabah. Bantu nyanyi yang bisa, yuk bantu sama-sama. Namun langkahmu kadang gemetar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap beriak. Engkau telah memilih hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap banyak menanggung beban, menanggung beban, menanggung beban. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menemani padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban.
TKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum bisolah ya muslimin.